Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Rizky Udana, NIM 180111027 dari S1 Manajemen Reguler Pagi semester 6. Baik, jadi di sini saya kelompok 4 akan menjelaskan materi e-bisnis dari Sistem Informasi Manajemen, dan nanti ada juga rekan saya yang akan perkenalkan dirinya. Baik, langsung saja. Jadi di sini kami membuat makalah, tentu saja pasti ada rumusan masalah dan tujuan masalah. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Pada penulisan makalah ini saya akan merumuskan masalah pada apa itu e-bisnis serta bagaimana penjelasan mengenai e-bisnis, dan tujuannya adalah, maksud dan tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui apa itu e-bisnis dan menganalisa apa saja yang melingkupi dan tujuan dari e-bisnis. Baik, jadi sekarang saya akan lanjut ke pemateri. Mungkin langsung saja. Yang pertama di sini ada sejarah e-bisnis. Sejarah e-bisnis. E-bisnis adalah e-bisnis atau kata lain dari Inggris electronic business atau e-bisnis. Dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini. Sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut e-commerce saja. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan bagian dari e-bisnis, sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet. Sebagai bagian dari e-bisnis, e-commerce lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat www atau internet dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan. E-commerce mempunyai goal untuk menambah review dari perusahaan. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-bisnis atau electronic business merupakan interaksi eksternal organisasi dengan para pemasok, pelanggan, investor, kreditor pemerintah, dan media massa, juga termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendesain kembali proses internalnya. Bab ini akan memberikan pemahaman dasar kepada para akuntan dan profesional sistem mengenai peluang dan risiko. Dengan menguasai ini, para akuntan dan profesional sistem akan lebih siap untuk secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pengolahan langkah-langkah awal e-bisnis organisasi. Berdasarkan beberapa definisi bisnis yang dikemukakan di atas, kita dapat menggabungkan ke dalam suatu definisi bisnis yang utuh dengan melihat kesamaan dari setiap definisi tersebut dan menggabungkannya. Kesamaan tersebut dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang, yaitu pelaku e-bisnis, alat atau media atau sumber daya yang digunakan, objek atau kegiatan yang menjadi sasaran tujuannya,
dan keuntungan yang diberikan. Pengertian e-business. E-business atau dari kata lain dari Inggris electronic business atau e-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya adalah model e-business. Di sini model e-business ada 8 ya. Jadi kita lanjut saja yang pertama, yaitu virtual storefront, yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional seperti jasa pos dan kurir. Yang kedua, marketplace konsentrator, yaitu yang memutuskan mengenai informasi produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral. Pembeli dapat mencari, membanding-bandingkan, dan kadangkala juga melakukan transaksi pembelian. Yang ketiga, information broker me, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga, dan ketersediaannya, yang terkadang menyediakan fasilitas transaksi, namun nilai utamanya adalah informasi yang disediakan. Baik, yang keempat, transaction broker, yaitu pembelian dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. Yang kelima, electronic clearing house, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, di mana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen. Yang selanjutnya, yang keenam, reverse auction, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli. Yang ketujuh, digital product delivery, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia, dan produk digital lainnya lewat internet. Yang terakhir yaitu yang ke-8, content provider, yaitu memperoleh pendapatan melalui penyediaan konten. Baik, yang selanjutnya adalah di sini ada beberapa pengaruh-pengaruh bisnis atas proses bisnis. Tentunya di proses bisnis tersebut pasti saja ada beberapa bagiannya. Ya, salah satunya seperti yang sekarang saya jelaskan ini, yaitu pengaruh-pengaruh bisnis yang terjadi. Maksudnya ya, sebelumnya yang terjadi pengaruh-pengaruh bisnis yang terjadi pada saat proses bisnis. Di sini ada beberapa bagian, yaitu baik dari yang pertama saya akan menjelaskan pembeli dan inbound logistik. Internet dapat meningkatkan aktivitas pembeli dengan cara mempermudah sebuah perusahaan mengidentifikasi calon pemasok dan membandingkan harga. Data mengenai pembelian yang dilakukan subunit organisasi yang berbeda dapat disentralisasikan sehingga memungkinkan sebuah organisasi untuk menetapkan pembelian total di seluruh dunia atas berbagai produk. Yang selanjutnya, operasi internal, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Teknologi komunikasi tingkat lanjut dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasi internal. Peningkatan akses ke informasi juga dapat secara signifikan meningkatkan perencanaan pada sumber daya manusia. Aktivitas ini mendukung untuk efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas utama. Baik, yang selanjutnya adalah outbound logistik, akses yang tepat waktu dan akurat atas informasi rinci tentang pengiriman memungkinkan penjual mengurangi biaya transportasi melalui cara pengiriman gabungan ke para pelanggan yang dekat lokasinya satu dengan yang lainnya. Informasi yang lebih tepat waktu tentang penjualan dapat membantu pabrik mengoptimalkan jumlah persediaan yang ditanggungnya.
Yang selanjutnya, penjualan dan pemasaran. Perusahaan dapat menciptakan katalog elektronik di website mereka untuk mengotomatiskan input pesanan penjualan. Kemampuan ini tidak hanya memungkinkan para pelanggan menyampaikan pesanan saat mereka menginginkannya, tetapi juga dapat secara signifikan mengurangi jumlah staf dengan cara meniadakan telepon, surat menyurat, atau mengirimkan fax. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir dari pengaruh-pengaruh proses bisnis. Pelayanan dan dukungan purna jual. E-bisnis dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dukungan purna jual ke para pelanggan. Baik, jadi segitu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kelanjutannya atau materi lebih lanjut tentang e-bisnis akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi jika kalian ingin sangat mengetahui apa itu e-bisnis atau bisnis digital, silakan kalian simak video ini. Jadi kalian akan banyak mendapatkan pengetahuan informasi-informasi tentang bisnis digital, apa itu bisnis digital, pengaruh-pengaruh dan yang lain juga. Di sini kami sudah menjelaskan dengan secara mendetail, jadi kalian menyimaknya agar lebih gampang. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Dharma Guritna, NIM 1801102, jurusan S1 Manajemen Reguler Pagi semester 6. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan dari rekan saya. Baik, langsung saja ke materi. Di sini terdapat 6 faktor-faktor keberhasilan e-bisnis. Yang pertama yaitu e-bisnis dan strategi organisasi. Nilai strategis untuk melakukan implementasi e-bisnis tergantung pada tingkat sejauh mana proses tersebut dapat membantu organisasi mengimplementasikan dan mencapai strategi keseluruhan. Yang kedua, pembeli dan inbound logistik. Internet dapat meningkatkan aktivitas pembeli dengan cara mempermudah perusahaan mengidentifikasi calon pemasok dan membandingkan harga. Data mengenai pembelian yang dilakukan subunit organisasi yang berbeda dapat disentralisasikan sehingga memungkinkan organisasi untuk menetapkan pembelian total di seluruh dunia atas berbagai produk. Selanjutnya yang ketiga, ada operasi internal, sumber daya manusia dan infrastruktur. Teknologi komunikasi tingkat lanjut dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasi internal. Peningkatan akses ke informasi juga dapat secara signifikan meningkatkan perencanaan. Pada sumber daya manusia, aktivitas ini mendukung untuk efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas utama. Yang keempat ada outbound logistik. Akses yang tepat waktu dan akurat atas informasi rinci tentang pengiriman memungkinkan penjual mengurangi biaya transportasi melalui cara pengiriman. Gabungan ke para pelanggan yang dapat lokasinya satu dengan yang lainnya. Informasi yang lebih tepat waktu tentang penjualan dapat membantu pabrik mengoptimalkan penjualan jumlah persediaan yang ditanggungnya. Yang kelima ada penjualan dan pemasaran. Perusahaan dapat menciptakan katalog elektronik di website mereka untuk mengotomatiskan input pesanan penjualan. Kemampuan ini tidak hanya memungkinkan para pelanggan menyampaikan pesanan saat mereka menginginkannya, tetapi juga dapat secara signifikan mengurangi jumlah staf dengan cara meniadakan telepon, surat menyurat, dan pengiriman fax. Yang terakhir yaitu yang keenam, ada pelayanan dan dukungan purna jual. E-bisnis dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dukungan purna jual ke para pelanggan.
Selanjutnya ada peranan internet dalam e-business. Keterhubungan global atau global connectivity melalui internet dan kemudahan penggunaan dapat menyediakan akses pada dunia bisnis dan perorangan yang secara normal akan sulit dilakukan. Perusahaan bisnis dapat secara langsung menghubungi pemasok, rekan bisnis, atau pelanggan perorangan dengan biaya rendah, meskipun terletak sangat jauh secara geografis. Begitu pula bagi pengusaha, mereka dapat mencari outlet baru untuk produk atau jasa yang ditawarkannya secara lebih luas. Karena internet memfasilitasi transaksi silang batas atau cross border transaction, sehingga informasi mengalir lebih cepat. Selain itu, internet juga menyediakan media yang berbiaya rendah atau low cost medium bagi aliansi global dan organisasi maya atau virtual organization. Web merupakan tampilan antar muka standar. Dengan media internet memungkinkan akses global dengan murah yang dapat dipergunakan untuk menciptakan sistem dalam sebuah organisasi. Bukan itu saja, internet dapat menciptakan aplikasi interaktif yang dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan. Halaman-halaman web mempunyai kemampuan untuk berinteraksi secara lebih menarik yang tidak dapat disediakan oleh media tradisional berbasis kertas. Penampilan teks, suara, gambar, dan video pada halaman web mampu menarik orang untuk berinteraksi lebih jauh dan tambah kemudahan berinteraksi hanya dengan menekan tombol untuk membuat pilihan yang diinginkan. Selanjutnya ada peranan website dalam e-business. Website dalam e-business sangat berperan sekali, karena dengan adanya website, sebagai penjualan bisnis pun bisa dijalankan secara online, yaitu dengan e-commerce, electronic commerce atau perniagaan elektronik sebagai bagian dari electronic business. Bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan secara umum. E-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Jelas lain dari yang telah disebutkan di atas bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Kesimpulannya, e-commerce is a part of e-business. Jadi dapat disimpulkan peranan website dalam e-business adalah penjualan secara online yang ditampilkan dalam sebuah halaman website yang mempunyai domain name tertentu sesuai dengan penjualan yang ditawarkan dan dibuat semenarik mungkin agar customer dapat tertarik dan memesan produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, website sangat diperlukan bagi kelancaran suatu perusahaan dalam memasarkan produk yang ditawarkan. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dari uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, e-business merupakan interaksi eksternal organisasi dengan para pemasok, pelanggan, investor, kreditor, pemerintah, dan media massa, dan juga termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendesain kembali para internalnya. Internet sangat berperan penting dalam proses e-business, di mana internet memberikan dukungan yang mutakhir pada usaha untuk melakukan perekayasaan ulang proses bisnis. Electronic business atau e-business
adalah penggunaan teknologi elektronik, terutama dalam bentuk teknologi informasi atau TI, untuk melakukan segala proses bisnis. Termasuk di dalamnya adalah jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi. Membangkitkan permintaan melalui kegiatan marketing, melayani pelanggan, berkolaborasi dengan rekan bisnis, dan kegiatan transaksi bisnis secara online. Saran. Berikut ini penulis mengemukakan saran yang sekiranya dapat bermanfaat, yaitu e-business harus terus berkembang lagi agar para konsumen menjadi lebih merasa puas atas semua fasilitas yang ada. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.